Apa bengong aja? Saya lagi ini Pak Ustadz, saya berhayal lagi pengen jadi superhero. Karena saya ingin memberikan sesuatu yang berguna buat bangsa ini. Kalau saya jadi superhero kan saya bisa berbuat banyak. Oh, bisa nolongin orang-orang. Gitu. Pakai sayap? Enggak. Pakai sayap, tapi pendek segini susah tadi terbangnya Pak Ustadz. Buat berguna buat bangsa itu kan nggak perlu jadi superhero. Emang ada lagi yang lebih? Ada, itu jadi superwoman aja. Pakai rok dong saya Pak Ustadz, saya kan laki. Kita pengen ngomongin tentang perubahan. Quantum changing. Perubahan yang sifatnya kuantum. Yang tadinya ngontrak, sekarang kebeli sederet. Wow. Tadi ngontrak nih, bukan cuma kebayar kontrakannya, tapi sederet kontrakan itu dia yang punya. Itu namanya kuantum. From zero to hero. Oh, tapi kan ada caranya, ada kiat. Nah, orang-orang yang kita undang nih, insya Allah kita ajak bicara tentang itu deh. Bisa berbagi juga. Bisa berbagi, insya Allah. Dia pernah melakukan hal-hal besar dalam hidupnya, perubahan. Iya, tapi satu ayat yang insya Allah pemirsa sama-sama sudah hafal pasti adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berusaha. Kaum itu sendiri yang berusaha. Gitu. Kenapa itu? Maksudnya apa Pak Ustadz dari ayat itu? Kita harus pengen dulu berubah gitu. Iya, Allah memberikan hak perubahan itu. Kalau manusia itu pengen dulu dah. Kadang-kadang ada orang kan nggak kepengen gitu, dia nggak apa-apa, gue sih gini-gini aja. Ada juga gitu, betul nggak? Ada orang yang gue sih dihina nggak apa-apa, emang gue lahir buat dihina kali gitu. Padahal nggak bener kan itu loh. Kita lahir bukan buat dihina gitu loh, tapi kita lahir untuk sama-sama saling memberi manfaat. Ada orang-orang yang nyaman dia dengan, karena itu saya sering bilang gini pemirsa, obat untuk bisa keluar dari kemiskinan itu adalah ketika dia sendiri merasa bosan miskin. Ya. Harus punya mental itu tuh. Iya, kalau orang itu udah bosan susah, bosan dihina, itu biasanya cepat keluar. Oh gitu, jadi kita harus punya mental itu. Bosan susah, harus kaya. Enggak sih, harus manfaat. Manfaat. Salah satu jalan manfaat misalkan kaya ya oke, gitu. Miskin juga insya Allah bisa manfaat. Dan banyak orang miskin yang kemudian menjadi hebat karena kesabarannya. Betul nggak? Banyak orang, betul aja nih kayaknya kebela nih. Iya, ada orang yang terpuruk tapi dia malah jadi ahlul jannah. Kenapa? Dalam keterpurukannya dia ridho gitu. Ada orang-orang justru ketika dia dapat nikmat kekayaan, dia menjadi ahlun nar. Jadi ahli neraka karena kekayaannya itu membuat dia lupa sama yang menciptakan dia, yang memberi dia. Subhanallah. Nah itu dia tema kita malam ini akan kita bahas bareng sama bintang tamu, dan kita akan dengar kisah-kisah luar biasa dari pengalaman mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan ya. Semua manusia pengen berubah, tentunya harus ke jalan yang lebih baik ya Tat. Iya, dan perubahan itu ada dua. Ada changing biasa, ada perubahan biasa, ada yang perubahannya kuantum. Perubahan itu total gitu. Jadi langsung gitu, langsung beda. Sebenarnya caranya gampang. Gimana? Kayak tadi misalkan orang yang punya yang tinggal di kontrakan. Dia pengen rumahnya tuh besar tuh gimana caranya? Caranya gampang. Kasih yang nggak punya kontrakan, kasih yang tidak punya tempat bernaung, berlindung di kontrakan dia. Dianya pindah ke masjid. Langsung gede rumahnya. Nggak percaya. Insya Allah benar. 2-3 hari mah masih boleh lah tinggal di masjidnya kan. Terus bagaimana supaya tidak ngerepotin masjid? Gampang caranya. Jangan bawa apa-apa. Jadi tinggalin aja kontrakan itu. Kontrakan itu tinggal dengan baju yang ada yang lekat di badan sama satu kresek aja. Udah pergi aja ke Istiqlal. Insya Allah nggak bakal diusir. Ya masjid-masjid gede gitu ya. Insya Allah. Yang penting jangan bawa lemari, jangan bawa tempat tidur, jangan bawa kompor, pasti ditegur. Kasur. Nah tinggal di masjid. Nah, kira-kira 2-3 hari di masjid doa. Insya Allah mulai ditandain kayak dia di sini mulu. Terus gimana? Pindah lagi masjid yang lain. Nah tamu kita ini juga luar biasa. Dia buka satu nih outlet es ya. Dia buka pinggir jalan gitu, pakai warung gitu. Subhanallah. Dia tanya karyawan, kamu mau dagang? Iya saya mau dagang. Ya sudah kamu aja yang dagang. Terus dia pulang ke rumah berdua sama bininya. Terus bingung. Tadi kita ngapain ngasih dia ya? Itu yang membuat dia kemudian menjadi orang. Sebelum manggil nih beliau ya, Mas Jody nih sebelum kita panggil, ada pernah satu orang datang kepada saya. Ustadz,
Saya ini punya usaha renta. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Udah ada 1 mobilnya. Bagaimana caranya mobil aneh supaya banyak? Saya bilang, liatin muka saya baik-baik. Kira-kira ada jawabannya nggak? Apa kata dia? Apa? Ada jawabannya. Terus sedekah ada pasti. Gitu. Iya. Dan saya bilang, ya iyalah. Udah tahu muka saya muka sedekah. Iya Ustaz, tapi saya nunggu itu dari antum Ustaz. Oke, kalau gitu antum sedekahin tuh mobil. Begitu disedekahin mobilnya, ternyata ada belasan orang nitip mobil sama dia. Itu dia. Kenapa situ tidak pernah kuantum? Ya, perubahannya karena dipegangin terus. Motor 95 dipakai. Pada tahun 2012. Geser, kecilin, bemot di dompet. Ya, mobil juga gitu. Mobil tahun 2000 dipiara. Rumah jangan dipiara, langsung geser supaya Allah berikan yang begitu. Nih, toto nih semuanya. Ya, supaya jadi besar gimana? Musiknya cuma ala-ala musik sedekahin. Sedekahin. Bener. Iya, bisa itu udah nggak bisa lagi dimain. Sekarang kita undang nih Pak Ustadz ya. Ini tamu kita yang tadi sedikit sudah diceritakan sama Pak Ustadz. Perubahannya luar biasa. Ini dia Mas Jody dan Mbak Ani. Assalamualaikum. Kalau saya yang cerita Mas Jod, ya ini pemilik atas ya Allah punya warung steak and shake. Iya. Silakan berdiri aja ya. Duduk dong. Duduk. Iya. Silakan. Kalau saya yang cerita pemirsa mungkin nggak percaya. Bener nggak sih ada orang pengen usaha, udah punya usaha malah diserahkan ke orang. Sampai kemudian jadi tuh warung steak yang sekarang ini banyak cabangnya. Mas Jody yang cerita. Ya alhamdulillah warung steak ini pertama kali kita buka tahun 2000 Ustaz. Tahun 2000 pertama kali kita buka. Tapi sebelumnya itu kita tuh udah mulai berbagai macam usaha. Kita pernah usaha susu segar, roti bakar, kemudian usaha kaos partai, segala macam usaha kita pernah coba. Jatuh bangunnya kita semua alami. Sampai akhirnya dari setiap kegagalan itu kita belajar. Ada pelajaran yang di sekolahan itu nggak ada. Nah ini saya belajarnya itu langsung dari praktek usaha itu sendiri. Akhirnya baru di tahun 2000 kita pindah ke Jogja buat membuka usaha warung steak and shake. Berawal dari 2 karyawan, kemudian dengan modal seadanya dulu. Saya ingat 7 juta dulu modalnya. Itu hasil kita menjual sepeda motor. Jadi kita dikasih sepeda motor sama orang tua, kita jual itu buat modal kontrak tempat. Kemudian kita nggak ada basic pengusaha dari orang tua pengusaha. Tapi kita nggak ada basic makanan gitu loh. Artinya saya nggak bisa masak, istri saya juga nggak bisa masak. Tapi kita karena punya keinginan yang kuat, saya belajar dari buku tuh. Jadi kita beli buku tentang steak, kita pelajari gimana caranya masak steak. Akhirnya kita coba-coba sendiri, kita ramu-ramu sendiri. Akhirnya ketemu, kita bisa buka tahun 2000. Nah tadi tuh yang nggak apa-apa Mas. Nih Mas Jody ini tipe orang yang pengennya menyembunyikan sedekah. Kalau saya tipe orang yang pengen ngomong aja. Karena supaya orang itu kemudian terinspirasi, bisa mengikuti. Yang itu loh, yang nyedekain outlet. Ya itu ada satu outlet itu yang memang kita serahin itu ya ke orang lain ya. Karyawan? Bukan, atau ke orang lain? Itu bukan warung steak Zat. Jadi ada usaha kita. Usaha sebelumnya. Usaha sebelumnya susu segar itu ketika sudah kita merasa ini usaha ini kurang cocok buat kita, akhirnya kita serahkan ke karyawan kita. Nah ini yang Mas Jody sendiri ketika ketemu saya, bahkan sampai sekarang pun dia masih mikir bahwa kejadian itulah yang barangkali mendatangkan 40 outlet yang lebih dari sekarang. Yang membuka jalan. Ya kan Mas Jody percaya nggak kalau saya bilang bahwa peristiwa memberi kepada karyawan itu yang membuat Mas Jody sekarang bisa seperti ini, kira-kira ada nggak perasaan ke sana? Iya Ustaz, saya yakin dengan kita sedekah itu pasti Allah akan memberikan yang lebih daripada yang kita sedekahin. Itu kan sudah janji Allah di Al-Quran. Jadi memang peristiwa-peristiwa seperti itu kadang-kadang ada orang yang menyadari, ada orang yang tidak. Karena disiplin ilmu saya adalah disiplin ilmu sedekah, maka saya pakai kekuatan itu dengan sengaja.
Sementara sebagiannya ada yang nggak sengaja. Nah Mas Jody ini termasuk yang tidak menyengaja. Jadi memang tidak ada hop, tidak ada apa, dilakukan saja seperti itu. Baik Den, kiranya ada yang mau lewat Den. Keajaiban sedekah itu Pak Ustadz. Quantum changingnya dari quantum giving. Luar biasa. Kita masih akan ngobrol-ngobrol, tetap di chatting dengan ya. Bisnisnya Mas Jody dan Mbak Ani, Stick and Shake tuh, Ustadz banyak banget ternyata. Ada dekat rumah ya? Ada di Margonda itu. Margonda. Catnya kuning sama hitam, ada kuning dan hitam, keren. Nah itu dia Den, kalau berubah buat diri sendiri itu masih biasa. Biasa. Tapi ketika kita bisa berubah, tapi buat orang lain, subhanallah. Sadar nggak Mas Jody? Ada yang berubah. Apa coba kira-kira? Karyawan. Sekarang berapa karyawan? Karyawan sampai hari ini 1.300. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa semua ya berubah, sesungguhnya akan mengubah dunia juga. Ya, jadi ketika kita kemudian mengubah size kita akan punya manfaat banyak. 1.300 itu belum termasuk istri kan? Suami, anak, itu enggak? Orang tua, kalau dikali 5 aja udah 10 ribuan dah tuh, kira-kira kali 6, subhanallah. Kita mau nanya sama istri pendamping, Iya. Mbak Ani, pernah nggak merasa putus asa atau di saat Mas Jody lagi terpuruk di awal gimana tuh? Kalau saya sih alhamdulillah kami berdua ini nggak pernah merasa terpuruk gitu loh. Terpuruk tuh yang seperti apa saya nggak tahu gitu loh. Jadi enjoy terus, nikmatin semuanya. Kita usaha kemarin itu bolak-balik, bisa dibilang gagal, tapi kami ini berdua nggak merasa gagal gitu loh. Jadi Mas Jody sendiri juga nggak merasa pernah putus asa, saya sendiri juga enggak. Kalau ini nggak laku ya udah kita ganti aja usaha lain. Enjoy aja gitu ya. Cerita dong dikit belanja waktu dulu, katanya seru-seruan. Belanja di awal Mas. Oh iya, dulu ketika pertama kali buka warung steak tuh, kalau mau beli udang tuh kita harus pagi-pagian tuh Bu. Jadi kalau kesiangan dikit udang tuh udah habis. Jadi dulu habis sholat subuh tuh harus langsung jalan ke pasar. Sampai pasar rebutan sama orang-orang lain. Jadi kita mesti duluan. Udah naik mobil tuh belum? Dulu masih naik sepeda motor Ustaz. Naik sepeda motor. Nah ini Mas Jody juga punya cita-cita pengen punya anak hafiz Quran. Untuk itu Mas Jody juga sekarang sudah punya 6 tempat ya Mas Jody. Bisa sedikit berbagi Mas, gimana Mas? Ya jadi saya sama istri tuh punya cita-cita tuh kepingin punya anak-anak yang hafiz Quran. Jadi anak-anak yang penghafal Quran. Lah untuk mewujudkan cita-cita itu tuh ketika Ustadz Tablik Akbar di Jogja cerita tentang rumah tahfidz, saya langsung menyambut baik itu. Wah kayaknya ini jalannya. Akhirnya kita eksekusi salah satu rumah di dekat rumah kita jadikan buat rumah tahfidz. Di Jogja ya? Di Jogja. Ya coba ibu-ibu, ya pemirsa semua ikutin saya. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lain. Nah, sekarang Mas Jody udah ada manfaat, Mbak Anik juga udah ada manfaat. Tinggal bagaimana menularkan kepada orang lain. Nah, apa upaya Mas Jody, Mbak Anik nih kira-kira untuk membuat orang lain juga ikut berubah? Ada nggak upaya itu? Ya Ustaz, yang sering saya sharing berbagi sama teman-teman di berbagai macam acara itu tentang kunci sukses dari warung Stick and Shake. Jadi selain ikhtiar dunia yang kita lakukan, itu kita melihat itu yang utama itu, pertama itu sedekah, yang kedua itu duha, yang ketiga itu Quran. Insya Allah kalau tiga-tiganya ini kita bisa pegang, apalagi tiga-tiganya ini bisa kita ajak orang yang di sekitar kita buat terlibat, insya Allah nih usaha kita akan jadi besar. Mas Jody ini aktif untuk mendorong orang-orang untuk menjadi pengusaha. Amin Tat. Ya. Jadi bisa sukses jamaah Tat. Sukses jamaah. Ajak orang. Betul. Benar-benar. Nah kita mau undang lagi Pak Ustaz. Siap. Ada satu lagi tamu kita. Biasanya kan seperti Mas Jody mengalami belum sukses, sukses dulu. Nah kalau ini beda Pak Ustaz. Sukses, mulai dari nol lagi, sukses lagi. Ini dia. Tepuk tangan untuk Ibu Ria.
Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Ini profesional nih sebenarnya di dunia oil and gas ya. Wow. Sampai kemudian Allah kemudian berikan amanah lain dengan beliau. Boleh cerita beliau ke pemirsa? Tahan dulu. Tahan dulu ya, ada yang lewat. Penasaran saya pengen lihat. Iya, ada yang mau lewat. Oke. Kemana-mana tapi chatting nih kan ya. Mulai lagi nih Mulai lagi. Tapi kayaknya ada Mas. Iya nih, mohon maaf. Jadi Ustadz saya mesti ada acara lain, jadi mohon pamit. Mantap. Mau syuting lagi? Syuting apa ya? Iya deh. Makasih ya. Sibuk bisnismen. Iya dong. Ngurusin cabang. Makasih ya. Hati-hati di jalan. Makasih Mas Yudi. Makasih Ibu Ria. Bu Ria. Pas sama tema kita perubahan besar dalam hidup. Kalau Ibu Ria, perubahan terbesar apa yang pernah terjadi dalam diri Maria? Keputusan besar yang saya ambil berserta suami. Sayangnya suaminya nggak mau di sini nih. Aduh, seru tuh ya. Setahun setengah yang lalu, inspirasinya datang dari Ustadz Yusuf. Wah. Beliau seorang life coach yang luar biasa. Jadi beliau mulai dari memberikan direction kenal Allah. Ya, pernah dengar kuliah online kan ya? Iya. Beliau kan bicara tuh soal Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Benar. Kayaknya susah gitu Bu, naif gitu untuk bilang bahwa Allah lah sebenarnya yang memberikan segalanya. Kayak Ustadz tadi, Allah maha kaya dan sebagainya. Tapi pada waktu itu Ustadz menginspirasi saya tapi sekaligus njegurin. Jadi dilempar. Jorokin. Dijorokin. Ya akhirnya dengan modal hanya yakin, tidak tahu di depan itu apa yang kita hadapin sebenarnya. Jalanin dan percaya benar bahwa doa guru kami itu insya Allah ijabah dengan niatan yang sungguh-sungguh pure gitu Ustadz, sincere gitu. Jadi kita yakin kita jalanin berdua gitu. Ya semuanya jadi serba berubah gitu. Semuanya berubah. Ini episodenya udah bagada bro. Jadi bayangin ya, Ria ini dulunya nggak pakai hijab dan dia seorang profesional di oil and gas dengan gaji puluhan juta. Jadi pernah nyaris mencapai 100 juta ya. Tapi kemudian dengan semangat pengen nyenengin Allah, dia kemudian saya kan nanya sama dia, hidup ini buat apa? Apa buat duit? Apa buat rumah? Apa buat mobil? Atau buat Allah? Dan dia merasa tersentuh sama suami, and then kemudian ya Allah, we are coming, bilang. Tapi dia tinggalin ini tanpa ada kemudian bisa kan suka ada pensiun dini kah, ada apa, ini dengan posisi level beliau dia rela meninggalkan itu. Bahkan teman-temannya bilang dia bodoh dan gila. Salah guru. Nih salah guru ya. Karena kondisinya udah sangat aman. 100 juta hampir ya. Kurang lebih ya. Puluhan lah, hampir mencapai 100. Dan nyaman. Semua serba ditanggung. Tiba-tiba gitu loh. Harus menyongsong Allah, menyongsong sholat tepat waktu, sholat doa dan sebagainya macamnya. Dan perusahaannya bahkan mengadakan kompromi, jangan bilang karena ini staf kesayangan sebenarnya. Ya karena ngurusin apa waktu itu? Communication ya. Jadi brand sama communication dia dikasih waktu. Udah lah nggak apa-apa lah, lo di luar. Ya. Asal jangan pergi banget. Asal jangan pergi. Tetap gua gaji. Tetap apa gitu kita aturin. Terus saya bilang sama dia, kalau mau mending total changing tuh lebih bagus. Insya Allah kan nanti bakal bisa dunia diberi. Sampai pada suatu masa dia bingung soal kontrakan rumah. Dan pernah pada suatu saat saya memberi nasihat dengan beliau karena saya merasa ini kalau di lost bisa jadi lepas lagi. Saya peluk, maksudnya peluk keyakinannya saya peluk. Oke, I will meet you. Kita ketemulah di jalan apa gitu. Ketemu sama suaminya di mobil. Tiba-tiba dia merasa kesal sama saya atau gimana. Terus dia keluar dari mobil saya, dia banting pintu mobil saya. Terus dia pindah naik taksi, dia keluar. Saya masih ingat perkataan Ustadz yang bikin saya banting pintu. Dan apa? Itu saya ingat. Imagine nih buat mungkin para teman-teman ya profesional. When you left the job, ketika kita tinggalin pekerjaan kita dan kita nggak pernah tahu di depan tuh kita mau dapat apa. Dan kita kepingin dedicated karena kita tadi ngomongin cinta Allah Ria, duluin Allah dan sebagainya. Ustadz bilang, Ria,
kalau kamu masih ketuk pintu manusia, kamu bawa ini bisnis plan, saya merasa hebat kan punya bisnis planning, maka kamu tuh masih jauh banget. Ri, itu belokan, kamu tuh belum kelihatan di simpang belokan itu. Saya kayak ditampar gitu. Ustaz, what you expect more from me? At that time I was thinking like that. Perasaan gue tuh udah ninggalin apa semuanya gitu. Di mana apalagi sih Ustadz? Gitu. Tapi ternyata ya itu akhirnya kita belajar ya. Makin lama makin sini, oh ternyata memang Allah demand more. Dengan amanah yang diberikan Ustadz sama kita bikin rumah ilmu Mas Mono ya. Saya bilangnya Rumo Mas Mono. Itu Masya Allah saya ketemu dengan sahabat yang semuanya kemudian menjadi baik. Dan semua kemudahan Allah hadirin. Dan Alhamdulillah. boleh kasih tahu sedikit bocoran? Kalau dulu meninggalkan kantor yang memberi puluhan juta sebulan, sekarang? Sehari udah cukup. Sekarang harga sehari untuk sebulan. Sebuah pendapatannya sekarang beliau sehari itu bagaikan sebulan waktu dulu. Wah. Merinding saya dengarnya Ustaz. Aduh, luar biasa. Dulu dia menjadi profesional untuk manusia, sekarang dia for the sake of Allah, dia menjadi profesional Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yes. Kasih tepuk tangan lagi. Makanya saya bilang sama teman-teman pemirsa ya, ini kan sebenarnya normal ya, beliau bukan jalan maksiat, enggak. Jangan yang normal begini gitu loh. Yang tidak normal maksudnya dia dulunya raja judi. Dulunya raja maksiat, dulunya raja kacau-kacauan lah. Percayalah, ketika hijrah itu ke jalan Allah SWT, Masya Allah, berapa sih pendapatan dia waktu jadi raja judi? Misalkan 500 miliar dalam 1 tahun, Allah bagi 5 miliar itu. Itu dia. Hadiah Allah buat mereka-mereka ya. Misalkan nih Toto Akid, misalkan maaf ya. Misalkan ada pemusik biasa main di kafe, biasa main di diskotik segala macam. Off. Lihat apa yang Allah akan lakukan buat saudara semua. Subhanallah. Manusia saja bisa memberikan duit berlipat-lipat. Apalagi Allah yang punya duit. Tentu akan mampu bisa memberikan berkali-kali lipat. Jangan takut buat keluar dari lingkaran hitam. Dan jangan takut untuk kemudian keluar untuk menyambut Allah SWT punya ajarannya. Wow. Kisah yang luar biasa. Ada satu sih Ustadz yang saya ngerasain. Tapi ditahan dulu. Oke, biar nanti jalan dulu. Masih ada segmen yang tersisa. Tetap di chatting dengan YM. Luar biasa nih ceritanya dari Mbak Ria. Mengalami sebuah perubahan besar berdasarkan keputusan besar yang dibuat. Bahkan di saat beliau nyaman bikin keputusan dijorokin sama Ustadz, sempat 1 tahun mengalami hal yang 1 tahun kurang lebih 1 tahun. Berjuang banget dari nol. Ngeliat mobil disita, ngeliat rumah diambil, ngeliat kartu kredit ditutup-tutupin. Iya. Bener itu ngalamin Mbak Ria? Bener. Alhamdulillah. Pada masa itu gimana Mbak Ria? Saya potong saya. Dia waktu itu datang. Ustaz, mobil saya udah nggak ada. Jawaban saya apa? Jalan kaki aja lu, susah amat. Saya masih ingat. Iya. Pada masa itu terjadi ngalamin sempat ada konflik batin gimana? Sangat. Tapi itu juga ya Ustadz ya. Akhirnya kita tahu kalau misalnya saya jadi bilang gini, purity of intention lead to purity of action. Jadi niat yang ikhlas pasti nanti action kita akan di-lead gitu, dibantu sama Allah. Meskipun prosesnya nggak mudah gitu. Tapi saya juga jadi ngobrol sama suami saya. Kalau kita mulai ngerasa, udah ya besok ibu kerja lagi aja, gampang kok dapat duit. Gaji 100 juta mah simpel lah gitu. Nggak bisa. Tapi kemudian suami saya bilang, terus kamu jadi seperti dulu kan? Cuman gaji 100 juta gampang lah. Tapi kamu jadi seperti dulu kan? Berarti dulu ada nggak happy atau gimana? Itu dia tuh Ustaz. Kan kalau kita professional works gitu pasti kita punya waktu nggak banyak ya. Dan when you are like ngerasa besar nih para wanita nih kalau udah ngerasa gaya gitu Ustaz. Itu kan kadang respect to the husband is not that bagus gitu. Jujur aja. Ketika kita sama-sama nol, sama-sama bergerak menuju sesuatu kan saya tidak lebih baik dari dia, beliau pun tidak lebih baik dari saya. Kita sama-sama belajar. Jadi saya nggak bisa tanpa dia, dia juga insya Allah nggak bisa tanpa saya. Kecuali nanti dia mau 2, 3, 4 gitu ya. Sejauh ini. Wow. Sejauh ini masih harus begitu. Nah itu membuat hubungan harmonis tuh jadi jauh lebih baik. Dan yang amazing itu saya bilang sama Ustaz tadi. Dulu kami bisa Bu liburan atau bisa beli tas Louis Vuitton dan sebagainya. Akhirnya saya jual tas-tas buat ngidupin majelis taklim kita kan.
Tapi memang ada sesuatu yang kayak ngehimpit. Ada sesuatu yang kita nggak bahagia. Ternyata akhirnya kita belajar dari Ustadz juga dan guru-guru kami yang lain juga. Kebahagiaan itu datangnya dari taat. Insya Allah. Dari taat. Bukan dari refleksi dunia ya. Bukan. Jadi akhirnya bener yang bahasa Ustadz gitu. Kalau misalnya kita istiqomah secara konsisten melakukan apa yang Allah minta. Maka itulah kebahagiaan sesungguhnya. Ternyata kebahagiaan itu dekat tuh Ustaz ya. Tuh, makanya ketika pemirsa mempelajari misalkan tafsir suratul Fatihah ya. Kan ada ayat bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim adalah ketika saudara sudah istiqomah itu. Mustaqim dari kalimat istaqama yastaqimu mustaqiman. Jadi kita menerjemahkan istiqomah tuh sebagai jalan yang lurus. Mustaqim tuh sebagai jalan. Padahal itu istiqomah. Istiqomah ajak tuh dia. Masjid ajak cek. Habis ini puasa selesai, saudara lanjut puasa Daud atau Senin Kemis. Ngajinya terus istiqomah 1 hari 1 juz. Maka bila itu terjadi, akan terjadi ayat yang ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenikmatan yang tidak berujung pada kesengsaraan. Banyak orang-orang yang kemudian sukses betul, tapi dia kehilangan kemudian anaknya. Anaknya dicintainya kemudian akhirnya dia harus, ya semua orang pasti akan berpisah. Tapi kalau berpisah lewat tangan obat-obatan, berpisah lewat tangan perempuan yang akhirnya dia lebih mencintai perempuan pilihan dia daripada kita, itu dia pasti pada saat itu akan merasa bahwa subhanallah ini ada jalan hidup yang salah. Nah Ria, subhanallah Allah selamatkan gitu ya. Iya. Apalagi yang dirasa sekarang? Sekarang ini belajar ilmu. Saya nggak tahu nih kan kita jadi kayak Ustadz bilang waktu Ramadan tahun lalu, ilmunya adalah mencari hikmah dari setiap kejadian. Maka karena kami tidak tahu di depan tuh bakal kejadiannya apa, kita coba cari tahu hikmahnya aja kalau udah terjadi itu apa. Gitu. Karena it used to be kita kan selalu planning ya Bu. Abis ini anak sekolah begini, wah pokoknya kayaknya udah well prepare. Seperti saya dulu gitu. Saya yakin insurans saya beres, saya yakin pendidikan anak saya beres, tabungan saya sekian, ini sekian. Tapi sekarang nggak ada gitu. Yang ada adalah Allah bless nggak? Allah ridho nggak dengan apa yang dilakukan? Dan kita nggak pernah tahu gitu kan Ustaz. Jadi pemaknaan itu terus. Dan kemarin dalam satu saat kita dapatlah gitu kegiatan kerjaan gitu, doing something gitu. Banyak banget. Sehingga saya dulu pernah punya mimpi gitu, filosofinya kan hukum Pareto itu loh Pak, yang 20-80. Saya maunya ya Allah kerjanya 20% aja tapi hasilnya yang 80% itu untuk nyukupin semuanya gitu. Jadi kerja jangan banyak. Kalau dulu kan 80% tuh Bu kerjanya gitu. Dikasih kerjaan begitu banyak, dikasih kenikmatan begitu banyak, terus kita bertanya, ya Allah sudah benarkah cara saya berdoa? Saya takut saya salah doa. Sekarang dia lagi takut karena sekarang banyak lagi rezekinya. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ini gini ya. Saya ini kan posisi saya sebenarnya headhunter. Jadi saya ini merasa aku ini punya Islam yang harus kubela gitu. Jadi kadang-kadang kalau ketemu orang-orang istimewa, saya omongan saya Ria pernah ingat gak? Ketika saya bilang, lu nih kalau dengan begini lu kerja sama Allah, kayak apa tuh Islam? Begini, dengan stamina yang begini, otak yang begini, kinerja yang begini. Sehingga saya kalau melihat orang-orang yang punya potensi gitu ya, kepengen gitu mereka kemudian do something for Allah, berbuat sesuatu buat Allah. Karena sehingga saya tidak merasa sendirian gitu loh. Terus pejuang-pejuang tuh jadi komprehensif dengan berbagai latar belakang. The beauty of Islam tuh jadi muncul. Itu keinginan saya. Lalu tantangan kita juga adalah bagaimana yang belum berpotensi menjadi berpotensi kan, supaya dia punya quantum changing juga. Tugas-tugas orang-orang yang saya ajak inilah, di antara Ria berangkat, kemudian mempengaruhi, menginfluence teman-temannya kembali. Dan luar biasa kalau kemarin dia menjadi pekerja, sekarang dia menjadi mitra. Subhanallah. Mitra kanta. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Nah, Ustadz, Mbak Ria ini kebanyakan kan, maksudnya banyak sekali bintang tamu yang duduk di sini selalu mengamalkan ikut di ajarannya Pak Ustadz nih, tentang sedekah. Kalau Mbak Ria sendiri gimana Mbak Ria? Jadi proses transisinya itu Mas, saya sama suami bersepakat tuh begini, ya yang bisa bikin kita tambah pintar kalau kita tambah ilmu agama. Gitu. Nah karena kita memang dikasih amanah, maka kami
jadi infak, jadi menggiatkan kegiatan syiar, baik itu dakwah digital maupun di aktivitas di rumah ilmu Tebet itu. Jadi yang kami lakukan mengajak orang kembali, dan alhamdulillah kita menyaksikan begitu banyak cerita yang punya utang misalnya ya Ustadz ya, berapa miliar 2M dalam tempo 3 bulan kita coba percaya Allah, kita yakin. Kalau orang lain nggak yakin, dan bahkan keluarga saya, ibu saya sakit waktu saya memutuskan keluar kerja, suami saya akhirnya keluar kerja juga. Ibu sakit ya? Ibu sakit mikirin anaknya. Ibu juga yang jadi inspirasi kemudian. Kata ibu pada waktu sholat tahajud tuh Bu, masa iya sih Yusuf Mansur bisa bikin anak saya jadi nggak mikir gitu. Tapi katanya kayak sholat gitu tahajud ada yang bisikin Allah gitu yang punya bolak-balikin hati, bukan hanya ustadznya. Jadi kita habis-habisan uang, kita ada uang tabungan juga habis buat ngerenov, buat bikin taklim itu jalan, dan sekarang banyak guru alhamdulillah yang datang ngajar. Nah kalau kita ngomong tentang sedekah, di belakang kita ada teman-teman musisi dari Toto Alkid and Friend. Mereka juga ingin bersedekah Pak Ustaz. Bersedekah karena mereka musisi, mereka ingin menyumbangkan salah satu lagu mereka, hasilnya nanti kita sedekahin Tat. Begitu amanat dari teman-teman. Gitu ya? Silakan. Insyaallah kurang lebih seperti itu. Boleh kan ya? Lagu tadi? Boleh Pak Ustaz. Boleh insyaallah. Judulnya La Ilaha Illallah. Wow, judul berat tuh. Ada tuh saya. Ntar di ending dinyanyiin ya. Iya. Nah kita lihat itu lagu yang tadi sedekahin. Oke Pak Ustadz, Mbak Ria terima kasih. Saya nggak tahu berapa kali saya merinding selama Mbak Ria bercerita. Kisahnya sangat menginspirasi Pak Ustadz. Luar biasa. Mari hibur bareng. Baik Indonesia, kita doa dulu kali ya. Iya. Kita doa dulu. Ya mudah-mudahan Allah SWT membuat kita tuh berani. Kita minta kekuatan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyyu ya Matin. Ya Qawiyyu ya Matin. Ya Qawiyyu ya Matin. Wahai yang maha kuat lagi maha perkasa, jadikanlah kami ya Allah bisa kuat untuk tidak bermaksiat di hadapan Engkau yang maha melihat. Buat kami menjadi kuat untuk tidak bermaksiat di hadapan Engkau yang maha menatap. Bikin kami kuat ya Allah untuk menjalani segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Jadikan juga kami kuat ya Allah dengan menyadari bahwa Engkau lah satu-satunya pemberi rezeki kami. Bukan orang, bukan manusia, bukan proyek, bukan pekerjaan. Sehingga kami bisa lebih mementingkan Engkau ketimbang apapun dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, bila ada perubahan yang kami kehendaki, perubahan itu adalah jadikan kami hamba-Mu yang saleh. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang beriman. Jadikan juga anak keturunan kami ya Allah, anak keturunan yang saleh dan beriman, punya amal banyak untuk menghadap padamu ya Allah. Di hari tidak ada lagi gunanya harta, di hari tidak ada lagi gunanya dunia yang kami miliki. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna lakal masir. Bila perubahan itu datang, dekap kami ya Allah, peluk kami ya Rabb. Jangan biarkan kami lari dari jauh, menjauh dari diri-Mu lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, makasih deh. Subhanallah. Terima kasih sudah bersama kita. Saya Denny Cagur dan Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Terima kasih juga untuk Mbak Ria. Sekarang kita lihat persembahan terakhir dari Toto Alkid and Friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.